Akila masih belum bisa memahami semuanya. Kenapa Mohan tiba-tiba ingin menjauhinya? Kenapa bahkan di sini Pak Hari ikut dalam masalah ini? Pak Hari, ayah angkat Mohan sekaligus wakil kepala sekolah, datang ke rumah Akila untuk mengatakan hal yang sama. Jika kau ingin bahagia, maka jauhilah Mohan. Ucapan Pak Hari itu terus terngiang di kepala Akila, seakan-akan ada sesuatu yang tidak ia ketahui. Sesuatu yang sengaja disembunyikan darinya. Apa masa lalu Mohan sebenarnya? Apa yang membuatnya begitu berbahaya sampai-sampai semua orang ingin Akila menjauh? Namun meskipun pertanyaan-pertanyaan itu menghantuinya, Akila mulai merasa lebih baik saat ini setelah berbicara dengan Mayang. Mamanya kini memberikan perhatian yang selama ini tidak pernah ia rasakan. Mayang mendengarkan semua keluh kesah dan tangisan Akila tanpa menghakimi Akila. Dia menenangkan, memberikan pelukan hangat, dan mengatakan sesuatu yang membuat Akila mulai berpikir ulang. Mohan bukan teman yang baik untuk Akila. Biasanya Akila akan langsung membela Mohan, tapi kali itu entah kenapa ia tidak bisa. Mungkin karena hatinya masih sakit, atau mungkin karena sebagian darinya mulai percaya bahwa Mohan memang sudah tidak lagi menginginkannya dan Mohan tidak sayang kepadanya. Ketika Akila mulai menunjukkan tanda-tanda setuju dengan pendapat Mayang, justru muncul pikiran lain di benaknya. Apakah semua ini ada hubungannya dengan Mayang, dan Mayang adalah dalangnya? Semenjak Mayang berubah menjadi baik, segalanya terasa lebih aneh. Mamanya yang dulu dingin dan selalu sibuk, kini tiba-tiba menjadi sosok yang penuh perhatian. Bahkan Mayang selalu ada di setiap Akila membutuhkannya. Apakah ini hanya kebetulan? Atau ada sesuatu yang lebih besar di balik semua ini? Ketika Akila mengungkapkan kecurigaannya, Mayang hanya tersenyum santai di sini. Dan Mayang berkata, jika ia ingin mencelakai Mohan, bisa saja ia mencelakai di depan Akila, karena Mayang tidak takut dengan Akila. Tapi atau tidak peduli dengan dia, yang penting sekarang di sini Mayang ingin melihat Akila bahagia. Nada suara Mayang bergetar begitu tenang, tetapi ada sesuatu di balik kata-katanya yang membuat Akila merinding, seolah ada rahasia besar yang belum terungkap. Dan memang di sini benar bahwa Mohan bukan yang terbaik untuk Akila. Tapi apakah ini benar-benar keinginannya, atau semua ini adalah bagian dari permainan yang lebih besar? Sementara itu sebelumnya di sini, setelah Mohan memutuskan untuk menjauh dari Akila, Akila merasa dunia sangat runtuh. Mohan adalah seseorang yang selalu ada di sisinya, seseorang yang selama ini menjadi tempatnya bersandar. Namun kini dia pergi tanpa penjelasan yang masuk akal, meninggalkan Akila dengan 1000 pertanyaan yang tak terjawab. Di dalam kesedihannya, Akila menemukan pelarian baru, seseorang yang menghubunginya melalui pesan anonim, atau yang ia sebut adalah Ukno. Awalnya Akila ragu siapa orang ini, kenapa tiba-tiba menghubunginya. Namun setiap pesan yang dikirimkan terasa begitu menenangkan, seolah-olah orang ini benar-benar memahami perasaan Akila. Pesan-pesan itu selalu datang di saat yang tepat, membuat Akila merasa jauh lebih baik. Meskipun hanya sesaat, Ukno tidak pernah mengatakan siapa dirinya. Bahkan ketika Akila bertanya, dia bisa jadi siapa saja, laki-laki atau perempuan, tua atau muda. Tapi yang jelas, ia tidak akan menyakiti Akila. Kata-kata itu justru membuat Akila semakin penasaran siapa orang ini sebenarnya. Bagaimana dia bisa mengetahui begitu banyak tentang apa yang terjadi di dalam hidup Akila. Ketika Akila mengungkapkan keinginannya untuk bertemu, Ukno hanya menjawab dengan satu kalimat singkat. Jika saatnya tiba, ia akan bertemu dengan Akila. Jawaban itu membuat Akila semakin penasaran, tetapi juga takut. Apakah orang ini benar-benar ingin membantunya? Ataukah ada sesuatu yang jauh lebih dalam sedang direncanakan? Sementara itu kita semua tahu sebelumnya, Hari terus fokus di depan layar komputer. Matanya tak lepas dari deretan kode dan masuk ke dark web. Sudah berjam-jam ia melacak siapa dalang sebenarnya di balik semua kejadian yang menimpa Mohan dan orang-orang terdekatnya.
Dengan keahlian sebagai hacker, ia mengakses sebagai sumber menelusuri jejak digital yang ditinggalkan oleh si penyebar berita skandal korupsi ayah Victoria. Setelah menyaring banyak data, akhirnya di sini Harry menemukan sesuatu yang membuatnya terkejut. Sumber asli dari berita yang menghancurkan hidup Victoria ternyata berasal dari sebuah server yang telah terlindungi dengan sistem keamanan yang sangat tinggi. Ini bukan pekerjaan orang sembarangan. Seseorang dengan kemampuan yang luar biasa di dalam dunia cyber telah mengatur semuanya dengan sangat rapi. Harry mulai menelusuri lebih dalam, mencoba menembus sistem perlindungan server tersebut. Dengan beberapa trik yang ia kuasai, akhirnya Harry di sini berhasil masuk ke dalam log aktivitas server itu. Di sana ia menemukan daftar percakapan dan instruksi yang dikirimkan oleh seseorang menggunakan nama sandi tersebut. Namun itu tidak asing bagi Harry, semua alias yang sering digunakan alias hacker telah ia kuasai. Dan lebih mengejutkannya lagi, Harry menemukan nomor telepon yang terhubung dengan akun anonim ini. Tanpa pikir panjang, ia segera mencatat nomor itu dan langsung menelepon mereka. Saat itu juga, Harry sadar bahwa ia sedang berhadapan dengan musuh yang jauh lebih berbahaya dari apa yang ia kira. Orang ini bukan hanya sekedar hacker biasa, tetapi seseorang yang memiliki jaringan luas dan bisa mengendalikan banyak hal di balik layar. Dalam percakapan di sini, Harry mencoba menegosiasi. Ia mengatakan bahwa tidak akan mengganggu mereka jika mereka berhenti menyakiti 3 orang terdekatnya, Victoria, Aquila, dan satu keluarga Harry sebenarnya. Dan akhirnya mereka setuju tidak akan menyakiti orang terdekat dari Harry, tapi pria misterius itu mengatakan kepada Harry jika jangan mengganggunya untuk menghabisi Mohan dan orang-orang terdekat Mohan. Mohan di sini yang berada di kios kecil yang ia sewa dari Noel. Tatapannya kosong menatap meja di depannya. Pikirannya penuh terus memutar kejadian demi kejadian, mencari pola, mencari celah untuk memahami siapa yang sedang bermain di balik layar semua ini. Dapat kehilangan motornya, Victoria hancur karena aib keluarganya terbongkar. Dan kini Aquila yang harus terluka karena keputusannya untuk menjauh dari Aquila. Ketegangan terlihat jelas di wajah Mohan. Setiap orang yang dekat dengannya selalu menjadi sasaran, dan itu membuatnya semakin merasa bersalah. Tangannya mengepalkan, merasakan ketidakberdayaan yang menggerogoti dirinya secara perlahan. Tidak ada yang tahu pasti siapa dalang di balik semua ini. Tapi satu hal yang pasti, orang itu punya rencana besar. Dan Mohan adalah pusat dari semua kekacauan ini. Raisa yang duduk seberangan bersama Mohan memperhatikan Mohan dalam diam. Ia tahu betul bagaimana Mohan berusaha menanggung segalanya sendirian. Wajah Mohan menunjukkan beban yang semakin berat. Ia memilih untuk menjauh dari Aquila karena ingin melindunginya. Tapi di saat yang sama, Mohan justru merasakan kehancuran yang lebih dalam. Di kepalanya, Mohan mencoba menyusun langkah. Ia tidak bisa terus diam. Setiap orang yang ia cintai selalu menjadi korban, dan ia tidak bisa membiarkan ini terus terjadi. Pata dan Harry juga berusaha mencari dalang sebenarnya, tapi waktu terus berjalan dan ancaman semakin nyata. Di sini juga Mohan dan Harry juga Fatah akhirnya bekerja sama untuk mengungkap siapa dalang sebenarnya. Perubahan sikap Mayang memang tiba-tiba banyak orang di sekitarnya bertanya-tanya, terutama bagi mereka yang mengenalnya dengan baik. Selama ini Mayang dikenal sebagai sosok yang dingin, penuh ambisi, dan tidak terlalu memperdulikan perasaan orang lain termasuk Aquila. Namun belakangan ini ia berubah drastis. Ia mulai menunjukkan perhatian yang berlebihan kepada Aquila, memberikan kasih sayang yang selama ini tidak pernah Aquila dapatkan. Bahkan selalu siap kapan saja jika Aquila membutuhkan. Satu hal yang paling mencurigakan adalah bagaimana Mayang tampak begitu mendukung
hubungan Akila dengan temannya yang bernama Harry. Sebelumnya Mayang sama sekali tidak peduli dengan siapa Akila bergaul. Tapi kini ia bahkan terlihat berusaha untuk mendekatkan Akila dengan Harry. Mayang tahu siapa orang tua Harry sebenarnya. Mereka bukan orang biasa, melainkan keluarga yang jauh lebih kaya dan berpengaruh dibandingkan keluarga Jordan atau Fatah sekalipun. Apakah ini semua kebetulan? Ataukah Mayang punya rencana tersembunyi? Nah guys, hanya itu dapat Mimin sampaikan. Jangan lupa subscribe, like, dan komen. Mimin undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.